Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Mulia Ulpah, NIM 3111951 dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal salep tentang penyakit jerawat. Jurnal pertama, uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong atau Anredera cordifolia steniis terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penulisnya yaitu Agung Nurcahyanta Nila Yuliana Ardianti dari Jurnal Para Pemikir tahun 2018 volume dan halaman volume 7 nomor 2. Latar belakang. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada wajah, tetapi dapat muncul pada daerah kepala, punggung, dada, atau lengan atas. Jerawat dapat disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Bakteri Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri gram positif serta agen utama penyebab terjadinya inflamasi jerawat. Salah satu tanaman obat yang memiliki efek anti jerawat adalah daun binahong. Kandungan metabolit sekunder daun binahong meliputi flavonoid, saponin, alkaloid, polifenol, dan monopolisakarida, termasuk L-arabinosa, D-galaktose, L-erhamnosa. Daun binahong memiliki aktivitas antioksidan, asam askorbat, dan senyawa fenolik, dan senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Formula sediaan. Daun binahong yang diperoleh dari Desa Blubuk, Kabupaten Tegal, PEG 400, PEG min 4000, Oleum citri, Nipagin. Hasil penelitian atau evaluasi. Yang pertama, uji determinasi tanaman binahong. Ekstrak etanol yang dihasilkan dari daun binahong adalah ekstrak kental warna hijau pekat seberat 107,9 gram dengan rendemen 23,97%. Uji aktivitas antibakteri salep ekstrak daun binahong menghasilkan urutan formulasi yang memiliki zona hambat paling besar pada formula 3 dengan diameter rata-rata zona hambat 22 mm. Kemudian formula 2 dengan diameter rata-rata zona hambat 19,6 mm. Dan zona terakhir formula 1 dengan diameter rata-rata zona hambat 17,8 mm. Uji zona hambat salep. Diameter zona hambat cenderung meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Berdasarkan hasil perhitungan analisis one-way ANOVA dengan meningkat kepercayaan 95%, diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan bermakna zona hambat dari masing-masing formula salep. Pada uji lanjut menggunakan uji post hoc untuk membandingkan zona hambat diperlakukan antar kelompok uji dengan nilai signifikansi. Uji lanjutan post hoc menunjukkan pada perbedaan bermakna aktivitas antibakteri antara basis dengan formula 1, formula 2, formula 3 karena P lebih kecil 0,05. Aktivitas antibakteri salep ekstrak etanol daun binahong diduga karena adanya senyawa-senyawa yang memiliki mekanisme antibakteri, di antaranya flavonoid memiliki aktivitas antibakteri melalui hambatan fungsi DNA girase sehingga kemampuan replikasi bakteri dihambat. Senyawa ini kontak dengan DNA pada inti sel bakteri. Adanya perbedaan kepolaran antara lipid penyusun DNA dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid menyebabkan kerusakan struktur lipid DNA bakteri sehingga bakteri akan lisis dan mati. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui
salep ekstrak binahong yang memiliki konsentrasi 25%, 30%, dan 35% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Hasil pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol daun binahong memiliki kriteria daya hambat yang kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Jurnal kedua judulnya yaitu efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Penulisnya yaitu Arpianita Regina Putri, Septina Lydia Maharani, Sayyid Nurrohim, Nurul Hidayah. Dari Journal of Borneo Holistic Health tahun 2019, volume dan halaman volume 2 nomor 1. Latar belakang: jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat terjadinya gangguan berlebih produksi minyak yang menyebabkan penyumbatan folikel rambut dan pori-pori kulit. Jerawat dapat timbul di kulit, muka, bagian dada, leher, dan punggung. Bahaya jerawat jika tidak ditangani adalah bekas luka dan permanen pada wajah dan juga bisa terjadi infeksi. Proses peradangan jerawat terjadi ketika ekskresi bahan kimia dari Propionibacterium acnes merusak stratum corneum dan stratum germinativum dinding kulit. Akibatnya, jaringan lemak dan minyak tersumbat sehingga muncul jerawat. Penanganan jerawat dapat menggunakan terapi farmakologis seperti pemberian tetrasiklin, erythromycin, doxycycline, dan clindamycin. Hasil penelitian menunjukkan penyembuhan luka paling signifikan terdapat pada SPBA 20%, yakni mengandung ekstrak bonggol pisang Ambon sebanyak 4 gram dari total formulasi salep 20 gram. Penelitian lain oleh Restiana, Siti, dan Lid yang menyatakan bahwa ekstrak etil pelepah pisang Ambon memiliki aktivitas antibakteri salep pertumbuhan Propionibacterium acnes dengan konsentrasi yang paling efektif yaitu 20%. Formula sediaan: bonggol pisang Ambon yang telah berbuah, etanol 70%, aquabides, Paslin album, Adepts lanae. Hasil penelitian atau evaluasi. Yang pertama, uji kandungan fitokimia. Adanya tanin dibuktikan dengan cara sebanyak 0,1 gram ekstrak kental ditambah FeCl 1%, kemudian diaduk dan dilanjutkan dengan larutan H2SO4 pekat dan diperoleh endapan berwarna coklat. Uji flavonoid ditunjukkan dengan adanya warna merah setelah ditambahkan HCl, etanol 96% dan serbuk Mg. Yang kedua yaitu uji sediaan fisik salep. Hasil uji daya lekat salep dengan 3 kali replikasi menunjukkan pada replikasi pertama membutuhkan waktu 1,16 detik melekat. Dari data ini menunjukkan daya sebar salep bonggol pisang Ambon memiliki daya sebar rata-rata sebesar 4,68 cm. Uji pH salep bonggol pisang Ambon menunjukkan angka 4,8. Selanjutnya uji alergi. Uji alergi dilakukan pada remaja berjerawat sebanyak 6 orang selain responden terpilih untuk mengetahui potensi alergi yang ditimbulkan akibat pemakaian salep jerawat, seperti rasa gatal, panas terbakar, munculnya ruam, kemerahan di sekitar daerah yang diberi salep. Pemberian salep dilakukan 3 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Dari 6 responden tidak ada yang alergi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui salep bonggol pisang Ambon yang efektif untuk mengatasi jerawat pada remaja. Jurnal ketiga yaitu pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Roosevelt. Penulis Selby P.J. Ulaen, Yosbane, Ririn Aswatan.
dari Jurnal Ilmiah Farmasi tahun 2012. Volume dan halaman volume 3 nomor 2. Latar belakang. Kulit merupakan salah satu panca indera manusia yang terletak di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai termostat dalam mempertahankan suhu tubuh, melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme, serangan ultraviolet, dan berperan pula dalam mengatur tekanan darah. Jerawat adalah salah satu penyakit kulit, selalu mendapatkan perhatian para remaja dan dewasa muda. Kulit yang berminyak menyebabkan pori-pori tersumbat, sehingga bakteri anaerobik seperti Staphylococcus aureus akan berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan timbulnya jerawat. Temulawak adalah salah satu dari berbagai jenis tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu khasiat temulawak yaitu mengobati jerawat. Temulawak mengandung praksipati, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Formula sediaan: ekstrak rimpang temulawak 7,6%, PEG 4000 36,8%, PEG 455,33%, Nipagin 0,18%, dan Oleum citri Ks. Hasil penelitian atau evaluasi. Uji organoleptik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak yang dimiliki konsistensi baik. Secara organoleptis terlihat bentuk sediaan setengah padat, warna sediaan kuning kecoklatan karena warna alami dari rimpang temulawak, sedangkan bau sediaan berbau khas temulawak. Uji homogenitas. Hasil uji homogenitas menunjukkan susunan yang homogen karena pada bagian atas, tengah, dan bawah sediaan terdapat penyebaran partikel secara merata. Adapun syarat sediaan yang baik adalah homogen. Sediaan yang homogen akan memberikan hasil yang baik karena bahan obat terdispersi dalam bahan dasarnya secara merata, sehingga dalam setiap bagian sediaan mengandung bahan obat yang jumlahnya sama. Uji pH. Berdasarkan hasil pengujian diketahui pH sediaan 5. pH tersebut memenuhi persyaratan pH sediaan topikal yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Kesesuaian pH kulit dengan pH sediaan topikal mempengaruhi penerimaan kulit terhadap sediaan. Kemungkinan iritasi kulit akan sangat besar apabila sediaan terlalu asam atau terlalu basah. Uji daya sebar. Hasil uji daya sebar menunjukkan diameter penyebaran salep setelah ditutupi dengan kaca adalah 5,3 cm. Pernyataan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm. Maka berdasarkan hasil uji daya sebar pada sediaan, dapat dikatakan bahwa sediaan sudah memenuhi syarat daya sebar yang baik. Viskositas suatu sediaan berpengaruh pada luas penyebarannya. Selanjutnya, uji kemampuan proteksi. Hasil pengujian kemampuan proteksi menunjukkan noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak. Noda merah terbentuk kurang dari 1 menit setelah penambahan larutan KOH, sedangkan pada basis salep tidak menimbulkan reaksi noda merah selama lebih dari 10 menit. Basis salep yang baik dapat melindungi kulit dari pengaruh luar seperti asam basah, debu, dan sinar matahari pada waktu pengobatan, ditandai dengan terbentuknya noda merah setelah penambahan KOH. Uji daya serap. Pengujian daya serap air menunjukkan daya penyerapan air sediaan salep adalah 160%. Basis yang digunakan dalam penelitian merupakan basis larut air sehingga daya serap air sediaan baik basis larut air dapat tercampur atau larut dengan air. Uji daya lekat. Hasil uji daya lekat sampel salep menunjukkan kemampuan melekat salep adalah 23 detik atau sekitar 0,38 menit. Adapun syarat waktu daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, sediaan ini mudah memenuhi syarat daya lekat. Uji ukuran partikel.
Pengukuran-ukuran partikel dilakukan dengan membandingkan ukuran partikel salep, ekstrak rimpang temulawak, dan salep pembanding yang sudah beredar di pasaran. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat ukuran partikel pada salep pembanding lebih kecil daripada ekstrak rimpang temulawak. Semakin kecil ukuran partikel suatu zat dalam sediaan salep, maka semakin cepat bahan obat masuk atau terabsorpsi ke dalam kulit, sehingga dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui ekstrak rimpang temulawak yang dapat dibuat menjadi sediaan salep yang memenuhi syarat pengujian sediaan salep. Perlu dilakukan pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan tanaman obat seperti temulawak dalam bidang kosmetika. Jurnal keempat yaitu formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat. Ekstrak etanol 96% daun pepaya atau Carica papaya L terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penulisnya yaitu Rahmawida Putri, Riki Hardiansah, Jaka Supriyanta. Dari jurnal Pharmagazine tahun 2020, volume dan halaman volume 7 nomor 2. Latar belakang salah satu tanaman dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit adalah menggunakan daun pepaya. Dengan harga yang murah dan mudah didapat, diharapkan dapat digunakan untuk mengobati jerawat. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada wajah, tetapi dapat juga muncul pada kepala, punggung, dada, atau lengan atas. Dikarenakan bahan berlemak dapat memicu timbulnya jerawat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Petria pada tahun 2015 dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pepaya terhadap Propionibacterium acnes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes pada konsentrasi ekstrak 20% dengan diameter hambat paling optimal yaitu 19 mm. Formula sediaan daun pepaya PEG 400, PEG 4000, Nipagin, etanol 96%, Aquades, dan minyak jeruk. Hasil penelitian atau evaluasi. Yang pertama, uji parameter non-spesifik ekstrak. Hasil pengujian non-spesifik ekstrak dan dari jenis kadar air 3,72%, parameter 10%, jenis kadar abu 6,48%, parameter 12%, sisa pelarut 0,08%, parameter 1%. Ekstrak yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan baku sediaan karena telah memenuhi parameter non-spesifik ekstrak. Uji organoleptis. Hasil pengamatan organoleptis sediaan salep dengan berbagai konsentrasi memiliki stabilitas warna, bentuk, dan bau yang stabil. Hal ini dikarenakan zat aktif dan basis salep tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, uji homogenitas. Hasil uji homogenitas salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya. Formula dengan konsentrasi ekstrak daun pepaya 5%, 10%, 20%. Formula tanpa ekstrak daun pepaya. Zat clindamycin 1,2% dalam waktu penyimpanan 4 minggu mendapatkan hasil yang homogen. Uji pH. Uji pH bertujuan untuk mengetahui berapa nilai pH yang terdapat pada sediaan. Nilai pH tidak boleh terlalu asam karena dapat mengiritasi kulit, dan tidak boleh terlalu basa karena dapat membuat kulit bersisik. Berdasarkan rentang pH, kulit normal yaitu 4,5 sampai 6,5 dan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Mengenai mutu sediaan pelembab pada kulit yaitu pH 4,5 sampai 8. Uji viskositas. Sediaan salep ekstrak
etanol 96% daun pepaya, yaitu terjadinya penurunan nilai viskositas pada semua formula setiap minggunya. Berdasarkan syarat mutu sediaan kulit menurut SNI 1995, nilai viskositas untuk sediaan kulit yaitu 2000 sampai 50.000 CPS. Maka semua formula sediaan salep telah memenuhi syarat. Selanjutnya uji daya sebar. Hasil daya sebar sediaan salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya setiap minggunya semakin meningkat dan semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun pepaya, maka daya sebar sediaan salep tersebut semakin meningkat. Berdasarkan persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm. Uji daya lekat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa daya lekat sediaan salep semua formula dengan durasi penyimpanan selama 4 minggu telah memenuhi persyaratan. Adapun syarat waktu daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui ekstrak etanol 96% daun pepaya yang dapat diformulasikan menjadi sediaan salep anti jerawat dengan variasi konsentrasi F1 5%, F2 10%, dan F3 20%, dan memiliki karakteristik fisik yang baik meliputi organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat. Akan tetapi tidak memberikan hambatan terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Pada jurnal kelima yaitu aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah manggis atau Garnica mangostana L terhadap bakteri penyebab jerawat. Penulisnya yaitu Noer Erin Meilina Alia Nur Hasanah dari jurnal Pharmaca. Tahunnya tidak dicantumkan, volume dan halaman volume 16 nomor 2. Latar belakang. Jerawat merupakan suatu penyakit peradangan kronik dari unit pilosebaceous yang ditandai dengan adanya komedo, papula, pustula, nodul, kista, dan skar. Meskipun jerawat tidak berdampak fatal, tetapi cukup merisaukan karena dapat menurunkan kepercayaan diri, terutama mereka yang peduli akan penampilan. Jerawat dapat disebabkan oleh aktivitas kelenjar minyak yang berlebih dan diperburuk oleh infeksi bakteri. Tetapi penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi. Oleh karena itu diperlukan adanya terapi alternatif dari tumbuhan dan berpotensi tinggi sebagai antibakteri. Di dalam terdapat banyak tanaman yang memiliki khasiat sebagai antibakteri, salah satunya manggis. Manggis merupakan tanaman yang banyak ditemukan di hutan hujan tropis kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Filipina, dan Thailand. Tanaman ini biasa digunakan untuk mengobati sakit perut, diare, disentri, luka yang terinfeksi, supurasi, dan ulkus kronis. Formula sediaan. Kulit buah manggis 0,16%, etanol 70%, clindamycin 1,25%, dan alpha mangostin 0,006%. Hasil penelitian atau evaluasi. Yang pertama, aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah manggis terhadap Propionibacterium acnes. Aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah manggis terhadap bakteri Propionibacterium acnes dapat dibuktikan dengan melakukan pengukuran nilai konsentrasi, hambatan minimum dan konsentrasi bakterisidal minimum pada pertumbuhan Propionibacterium acnes. Pada ekstrak etanol kulit buah manggis. Ekstrak kulit buah manggis berfungsi sebagai bakteriostatik terhadap bakteri P. acnes pada nilai KHM 64 μg per ml, sedangkan dapat berfungsi pula sebagai bakterisidal pada nilai KBM kurang lebih dari 1024 μg per ml.
Tumbuhan P. acnes dengan diameter zona hambat 6 mm dapat diperoleh pada konsentrasi ekstrak etanol 70% kulit buah manggis sebesar 0,16%, clindamycin sebesar 1,25% dan senyawa mangostin sebesar 0,006%. Mangostin merupakan salah satu senyawa yang berperan dalam aktivitas antibakteri dan dapat dijadikan marker pada ekstrak kulit buah manggis. Yang kedua, aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah manggis terhadap Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah manggis terhadap bakteri Staphylococcus aureus dapat dibuktikan dengan melakukan pengukuran nilai KHM dan KBM pada pertumbuhan Staphylococcus aureus pada ekstrak etanol kulit buah manggis, sedangkan pada bakteri Staphylococcus epidermidis, ekstrak kulit buah manggis berfungsi sebagai bakteriostatik pada nilai KHM 32 μg/ml, sedangkan dapat berfungsi pula sebagai bakterisidal pada nilai KBM lebih dari 1024 μg/ml. Oleh karena itu, penggunaan konsentrasi ekstrak lebih dari 2% dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Hal ini dibuktikan dengan pengukuran DDH bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis pada konsentrasi ekstrak kulit manggis 3,125% sebesar 7 mm. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui ekstrak kulit buah manggis yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa penyebab jerawat, yaitu Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus epidermidis, sehingga ekstrak kulit buah manggis berpotensi untuk dijadikan terapi alternatif dari tumbuhan sebagai antibakteri pada penyakit jerawat. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.